Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Samamah dan teladan kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dalam buku kisah teladan Rasulullah dan orang soleh adalah seorang pembesar karismatik dari kabilah Hunayfiyah bernama Samamah yang berhasil ditangkap umat Islam. Samamah ditangkap kaum muslimin karena telah banyak membunuh para pemeluk agama baru yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Sebelum ditahan, Samamah terlebih dahulu dihadapkan kepada Rasulullah untuk menentukan keputusan apa yang hendak diambil. Setelah melihat keadaan Samamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak berkomentar dan hanya berkata, "Perlakukan dia dengan baik." Setelah itu, segera para sahabat yang ada di sekelilingnya langsung membawa Samamah ke lokasi penahanan. Di ruang tahanan, Samamah sangat rakus. Bila makan, Samamah bisa melahap semua jatah makanan 10 orang sekaligus tanpa merasa bersalah. Perilaku tawanan baru itu disampaikan kepada Rasulullah. Lagi-lagi Rasulullah tidak banyak memberikan komentar dan Rasulullah pergi ke bilik istrinya dan bersabda, "Hari ini aku kedatangan tamu yang doyan makan. Hidangkan padanya semua makanan yang telah kamu siapkan." Setelah menerima hidangan yang disediakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Samamah menyikat habis semua makanan yang dihidangkan padanya. Sementara Rasulullah dan keluarganya juga kelaparan, mengalah tidak ikut makan. Ini terjadi sampai beberapa pekan, tapi Rasulullah tetap baik kepada Samamah meski Samamah hanya makan, minum, dan tidur. Selain memberikan makan, Rasulullah juga selalu memperhatikan perkembangan kondisi Samamah. Setiap kali bertemu Nabi, Samamah selalu mengatakan, "Muhammad, aku telah membunuh orang-orangmu. Jika kamu ingin membalas dendam, bunuh saja aku," katanya dengan nada tinggi. Mendengar perkataan itu, Rasulullah tidak banyak bicara dan hanya menatap lawan bicaranya sambil sedikit tersenyum. Melihat sikap Nabi Muhammad SAW seperti itu, Samamah semakin sombong dan kembali berkata, "Namun jika kamu menginginkan tebusan, aku siap membayar sebanyak yang kamu inginkan," katanya. Seperti keadaan tadi, Rasulullah hanya mendengarkan ucapannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian Rasulullah membebaskan Samamah sehingga ia bebas pergi kemana saja. Setelah melangkah beberapa jauh, Samamah berhenti di bawah sebuah pohon. Ia selalu berpikir dan terus berpikir, memikirkan sikap Nabi Muhammad SAW yang begitu ramah, baik, dan bijak. Kemudian ia duduk di atas pasir dan masih tetap tidak percaya mengapa orang yang menawannya itu hidup dengan kasar, padahal ia telah membunuh banyak sahabat Rasulullah. Setelah beberapa lama memikirkan sikap Rasulullah yang baik itu, ia beranjak bangkit kembali menuju ke kediaman Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Setelah masuk Islam, Samamah menghabiskan beberapa hari bersama Rasulullah, kemudian pergi ke Makkah untuk mengunjungi Ka'bah. Sesampainya di sana, Samamah menyatakan dengan suara lantang, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Saat itu Makkah masih berada di bawah kekuasaan Quraisy. Orang-orang yang menghampirinya dan mengepungnya, pedang sudah terayun-ayun mengintai kepala dan lehernya. Salah seorang dari kerumunan itu berkata, "Jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Dia adalah penduduk Imamah. Tanpa suplai makanan dari Imamah, kita tidak akan hidup." Samamah menimpali, "Tetapi itu saja tidak cukup. Kalian telah sering menyiksa Muhammad. Pergilah kalian menemuinya dan meminta maaflah kepada beliau dan berdamailah dengannya. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkan satu biji gandum pun dari Imamah masuk ke Mekah," katanya. Samamah kembali ke kampung halamannya dan ia benar-benar menghentikan suplai gandum ke Mekah. Bahaya kelaparan mengancam penduduk Mekah. Para penduduk Mekah mengajukan permohonan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, engkau memerintahkan agar berbuat baik kepada sanak dan tetangga. Kami adalah sanak saudaramu. Akankah engkau membiarkan kami mati kelaparan?" Dengan cara seperti ini, ketika itu pula Rasulullah menulis surat kepada Samamah memintanya untuk mencabut larangan suplai gandum ke Mekah. Samamah dengan rela hati mematuhi perintah tersebut. Penduduk Mekah pun selamat dari bahaya kelaparan. Inilah kisah keteladanan baginda Nabi Muhammad SAW mempraktikkan ajaran Islam yang menjadi rahmah bukan hanya kepada umat muslim tetapi untuk semua umat lintas kelompok dan agama. Apa yang dicontohkan Rasulullah juga menunjukkan strategi politik yang sangat tinggi, bukan memukul tapi justru merangkul dengan cara yang bijak tanpa menimbulkan tumpah darah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.